Bayangkan sebuah kawasan laut yang setiap harinya dilalui oleh dari sepertiga perdagangan dunia, kawasan yang menjadi jalur utama pengiriman minyak, gas, hingga berbagai barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Namun, di balik ramainya aktivitas ekonomi tersebut, kapal perang, jet tempur, dan latihan militer terus bermunculan. Dunia kini menyaksikan bagaimana Indo-Pasifik bukan lagi sekedar kawasan perdagangan, melainkan menjadi panggung persaingan dua kekuatan terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Pertanyaannya, mengapa kedua negara begitu ketat memperebutkan wilayah ini, dan apakah persaingan tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan internasional? Maka dari itu, mari kita bedah. Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis yang membentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat vital karena menghubungkan berbagai negara Asia, Afrika, hingga Amerika. Selain memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, Indo-Pasifik juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah serta menjadi lokasi penting bagi keamanan maritim dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menjadi titik utama persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Bagi China, Indo-Pasifik merupakan bagian dari kepentingan nasional untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militer. Sementara itu, Amerika Serikat berupaya mempertahankan tatanan internasional yang selama ini didominasi oleh kebebasan navigasi dan keseimbangan kekuatan di kawasan. Persaingan inilah yang kemudian memunculkan berbagai ketegangan, khususnya di Laut Cina Selatan dan Selatan. Salah satu penyebab utama meningkatnya persaingan adalah kebangkitan Cina sebagai kekuatan global. Dalam 2 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina telah diikuti oleh modernisasi militer yang sangat pesat. Anggaran pertahanan terus meningkat, armada laut diperbesar, dan berbagai pulau buatan dibangun oleh Laut Cina Selatan untuk memperkuat klaim wilayahnya. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat perkembangan tersebut sebagai tantangan terhadap keseimbangan kekuatan di Asia. Oleh karena itu, Amerika memperkuat kerjasama keamanan dengan berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina. Selain itu, Amerika juga membentuk berbagai kemitraan strategi seperti Quad bersama Jepang, India, dan Australia, serta AUKUS bersama Australia dan Inggris, guna memperkuat keamanan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan kedua negara tersebut juga terlihat melalui operasi militer di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat secara rutin melakukan Freedom of Navigation Operation atau operasi kebebasan navigasi sebagai bentuk penolakan terhadap klaim maritim Cina yang dianggap bertentangan dengan hukum laut internasional. Sebaliknya, Cina menilai kehadiran kapal perang Amerika sebagai bentuk intervensi terhadap urusan kawasan yang menjadi kepentingan nasionalnya. Jika dianalisis dengan perspektif teori realisme dalam hubungan internasional, tindakan kedua negara sebenarnya merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan nasional. Dalam pandangan realis, sistem internasional bersifat anarkis sehingga tiap negara harus menjaga keamanan dan kepentingannya sendiri. Ketika Cina memperkuat militernya untuk meningkatkan rasa aman, Amerika justru menganggap langkah tersebut sebagai ancaman. Sebaliknya, ketika Amerika memperkuat visi militernya, Cina juga merasa keamanan negaranya semakin terancam. Situasi ini dikenal sebagai security dilemma, yaitu kondisi ketika upaya suatu negara meningkatkan keamanan justru membuat negara lain merasa tidak aman, sehingga memicu perlombaan kekuatan yang semakin besar. Persaingan Amerika Serikat dan China membawa dampak yang sangat luas bagi keamanan internasional. Dari sisi militer, kawasan Indo-Pasifik mengalami peningkatan latihan perang, pengerahan kapal induk, serta pengembangan teknologi persenjataan modern. Risiko terjadinya salah perhitungan atau insiden militer pun meningkat, terutama di sekitar Laut Cina Selatan maupun Selat Taiwan. Di sisi ekonomi, ketegangan ini berpotensi mengganggu rantai pasok global karena sebagian besar perdagangan internasional melewati jalur perairan Indo-Pasifik. Apabila terjadi konflik bersenjata, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Asia, tapi juga dapat mempengaruhi harga energi, perdagangan dunia, hingga pertumbuhan ekonomi global. Kedepannya, persaingan antara Amerika Serikat dan China diperkirakan akan terus berlangsung. Namun, bentuk persaingan kemungkinan tidak selalu berupa perang terbuka. Sebaliknya, kompetisi akan lebih banyak terjadi melalui peningkatan kekuatan militer, pembangunan aliansi strategis, persaingan teknologi, serta pengaruh diplomatik di kawasan. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga posisi yang netral sekaligus mempertahankan stabilitas kawasan melalui kerjasama regional. Pada akhirnya, persaingan Amerika Serikat dan China di wilayah perairan Indo-Pasifik bukan hanya persoalan sengketa wilayah ataupun kelemahan militer. Persaingan ini mencerminkan perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar yang sama-sama ingin membentuk tatanan kawasan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Selama kedua negara masih memandang satu sama lain sebagai ancaman strategis, ketegangan kemungkinan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, upaya diplomasi, kerjasama regional, serta penghormatan terhadap hukum internasional menjadi faktor penting untuk mencegah persaingan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sebab, stabilitas Indo-Pasifik bukan hanya menjadi kepentingan Amerika maupun China, melainkan juga menentukan keamanan dan kesejahteraan dunia secara keseluruhan.